Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aditya Maulana dari kelas 12A. Pada kesempatan video kali ini, saya akan melakukan praktikum percobaan hukum Oersted pada baterai dan kawat tembaga. Tujuan praktikum ini dilakukan untuk membuktikan bahwa ada hubungan antara listrik dan magnetisme. Percobaan ini menunjukkan bahwa arus listrik yang mengalir melalui kawat dapat menghasilkan medan magnet. Dasar teori. Percobaan Oersted didasarkan pada konsep bahwa listrik dan magnetisme saling berkaitan. Sebelum percobaan ini, arus listrik dipandang sebagai fenomena yang terpisah dari magnetisme. Oersted menunjukkan bahwa arus listrik yang mengalir melalui kawat akan menghasilkan medan magnet di sekitarnya, sehingga menandakan bahwa perubahan arus listrik menciptakan efek magnetik. Teori ini menjadi dasar elektromagnetisme yang menjelaskan bahwa medan magnet dapat dihasilkan oleh arus listrik dan medan listrik dapat menghasilkan medan magnet yang bervariasi. Percobaan Oersted menjadi tonggak awal perkembangan teori elektromagnetik yang lebih luas, termasuk hukum-hukum yang dirumuskan oleh ilmuwan seperti Ampere, Faraday, dan Maxwell. Alat dan bahan. 1. Baterai 1,5 volt. 2. Kawat tembaga. 3. Silet. 4. Air. 5. Gelas. Langkah kerja. 1. Ambil kawat tembaga dan potong sepanjang sekitar 10 hingga 15 cm. 2. Letakkan silet di atas permukaan air dalam gelas agar silet dapat mengapung. 3. Hubungkan ujung kawat tembaga ke kedua kutub baterai 1,5 volt sehingga arus listrik mengalir melalui kawat. 4. Amati silet yang mengapung di dalam air. Jika arus listrik mengalir melalui kawat, silet akan bereaksi terhadap medan magnet yang dihasilkan oleh kawat sehingga akan sedikit bergerak atau berputar. 5. Lakukan percobaan dengan variasi dua baterai dan membalik arah kutub baterai, lalu amati kembali hasil percobaan tersebut. Hasil percobaan. 1. Ketika kawat tembaga dialiri arus listrik dari baterai dan didekatkan ke silet yang mengapung, silet menunjukkan gerakan kecil seperti perputaran atau pergeseran posisi. 2. Gerakan silet bervariasi tergantung pada posisi kawat tembaga dan kutub baterai mengarah ke selatan atau ke utara. Jika kawat lebih dekat, maka gerakan silet akan semakin jelas terlihat. Apabila kutub positif baterai berada di sebelah selatan, maka silet akan bergerak menuju kutub negatif baterai. Pemberian atau penggunaan dua baterai sekaligus akan membuat silet bergerak lebih cepat dibandingkan gerakan silet yang hanya menggunakan satu baterai. Saat arus dihentikan, silet kembali tenang dan tidak menunjukkan pergerakan akibat pengaruh medan magnet. Analisis data. Kawat yang dialiri arus listrik menghasilkan medan magnet yang memengaruhi gerakan silet. Menunjukkan arus listrik menciptakan medan magnet. Pengaruh medan magnet melemah saat jarak antara kawat dan silet bertambah. Hasil ini sesuai dengan teori Oersted. Berdasarkan percobaan, arah gerak silet akan menuju ke kiri apabila kutub positif baterai ada di sebelah selatan, sedangkan arah gerak silet akan menuju ke kanan apabila kutub positif baterai ada di sebelah utara. Kesimpulan,
Percobaan menunjukkan bahwa arus listrik yang mengalir melalui kawat tembaga dapat menghasilkan medan magnet di sekitarnya, sebagaimana dibuktikan oleh gerakan silet yang terpengaruh oleh medan tersebut menuju kutub negatif baterai. Besarnya pengaruh medan magnet tergantung pada jarak antara kawat dan silet serta jumlah baterai. Hasil ini mendukung teori Ørsted bahwa ada hubungan langsung antara silet dan magnetisme, di mana arus listrik dapat menciptakan medan magnet yang memengaruhi benda-benda magnetis di sekitarnya.